Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika saat ini akan mendengarkan sabda firman-Mu, berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 20 dan 21. Demikian sabda Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Tema renungan saat ini adalah jadilah bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kirsaida Rodriguez adalah seorang perancang busana broker dan penulis terkenal. Namun sebelum ia meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya, ia menuliskan tulisan yang sungguh penting dan patut kita perhatikan dan renungkan. Tulisannya adalah sebagai berikut. "Saya memiliki mobil dengan merek termahal di dunia yang terparkir di garasi, tetapi saya harus duduk di kursi roda. Rumah saya penuh dengan semua jenis pakaian, sepatu, dan barang-barang mahal lainnya. Tetapi tubuh saya hanya mengenakan baju yang disediakan oleh rumah sakit. Saya punya uang di bank, tetapi uang itu tidak berguna lagi bagi saya. Rumah saya seperti istana, tetapi saya terbaring di tempat tidur kecil di rumah sakit. Saya pergi dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tetapi sekarang saya menghabiskan waktu pergi dari satu laboratorium ke laboratorium lain di rumah sakit. Saya telah memberikan tanda tangan kepada ratusan orang, tetapi hari ini resep dokter adalah tanda tangan untuk saya. Saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk menata dan merawat rambut saya. Tetapi sekarang tidak ada satu rambut pun di kepala saya. Saya punya jet pribadi sehingga bisa terbang kemana saja. Tetapi sekarang saya harus dibantu oleh orang lain agar dapat pergi ke teras rumah sakit. Rumah mewah, mobil bermerek, jet pribadi, furnitur termahal, begitu banyak rekening bank, begitu banyak reputasi dan ketenaran. Tidak ada yang berguna bagi saya. Semua ini tidak memberi saya kenyamanan, dan pada akhirnya saya akan dijemput oleh kematian." Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengejar harta kekayaan, ketenaran, kesuksesan karena berpikir bahwa dengan semuanya itu dia bisa mendapatkan semua kenyamanan di dunia ini. Bahkan kita melihat atau pernah mengalami sendiri bagaimana manusia diperlakukan berbeda berdasarkan harta benda yang dimiliki oleh ketenaran yang dicapainya. Tetapi lihatlah, semua itu tidak berguna ketika kita harus berhadapan dengan kematian. Dan ingatlah, semua orang takluk kepada kematian. Sungguh menyedihkan ketika didapati ada orang yang sangat sukses dan berlimpah harta, tetapi ternyata tidak kaya di hadapan Tuhan.
Injil Lukas mencatat pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan yang berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya ini menimbun harta benda untuk dirinya sendiri. Dia berkata, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.'" Saudara yang terkasih, hendaklah kita hidup dengan bijak, sehingga tidak disebut bodoh oleh Tuhan Yesus, seperti menimbun harta benda untuk diri sendiri dan berpikir harta adalah segalanya, dan sekalipun harta sudah melimpah, tidak mau berbagi untuk orang lain. Mari, dengan sisa waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita, yang saat ini masih bisa menghirup udara segar, jadilah bijak. Carilah harta yang sifatnya kekal dengan cara suka berbagi kebaikan, harta, mempraktekkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Mari kita bangun karakter untuk bijak dengan rajin bekerja, melayani, dan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami agar tidak berlaku bodoh dengan menimbun harta benda untuk diri kami sendiri tanpa mau berbagi kepada sesama. Berikanlah kami hati yang mau peduli pada orang lain. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon Tuhan berbelas kasih, berkemurahan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.